Yusuf Film Channel Perwira Muda. Pagi hari ini gue baru selesai mengerjakan pekerjaan mingguan, yaitu chart correction dan update ECDIS di atas kapal. Dan di tangan gue ini ada buku yang teman-teman seorang navigator atau khususnya second officer pasti nggak akan asing dengan buku ini. Kalian bisa ketemu buku ini di atas kapal kalian, yaitu adalah buku NP133A mengenai tentang paper chart maintenance record. Pasti teman-teman di atas kapal second officer selalu berurusan dengan buku ini setiap minggunya. Ketika NTM datang, nah ini pun buku ini akan berguna untuk kalian mengerjakan atau mengisi buku ini di atas kapal. Tetapi di video kali ini gue mau sedikit sharing mengenai tentang pengisian yang benar dalam mengisi paper chart maintenance record di atas kapal. Karena selama gue berlayar, ada beberapa gue jumpai dan gue temui kesalahan-kesalahan dalam menulis atau mengisi paper chart maintenance record di atas kapal. Karena kalau teman-teman ketahui, buku ini sangat berguna ketika teman-teman akan mengadakan appraisal atau membuat passage plan di atas kapal. Sejujurnya, buku ini adalah buku untuk menuntun kita dalam mengetahui peta-peta mana aja yang belum dikoreksi ketika kita akan membuat passage plan. Misal adalah peta dari Singapura mau ke Vietnam ataupun ke negara manapun gitu. Nah, kita kan pastikan datang peta yang baru atau peta yang belum pernah kita dapatkan di atas kapal. Nah, ketika kita membuat passage plan, kalau teman-teman masih menggunakan peta kertas, otomatis teman-teman harus melihat peta ini terakhir koreksi sampai kapan. Peta ini yang sudah dikoreksi yang mana. Nah, inilah gunanya buku ini di atas kapal. Tetapi banyak gue jumpai buku ini dijadikan semacam chart correction notes. Kalau gue boleh kasih contoh chart correction notes seperti ini. Jadi kalau gue boleh kasih contoh, chart correction notes itu seperti ini. Ya, jadi setiap kapal pasti mempunyai namanya chart correction note. Ini salah satu contoh lembaran daripada chart correction note. Nah, tetapi banyak hal yang gue jumpai ketika serah terima dan gue ngecek daripada paper chart maintenance record, ini dijadikan sebagai chart correction notes. Padahal kegunaan dari buku ini itu bukan sebagai chart correction notes. Bahkan kalau kalian jadikan itu semacam chart correction notes, itu buat gue buku ini jadi tidak ada gunanya. Padahal buku ini dipakai atau digunakan bermanfaat ketika kita akan membuat passage plan dan mengetahui koreksian peta ketika kita akan menggunakan peta yang akan kita gunakan pada saat kita berlayar dari satu tujuan ke tempat tujuan yang lain ya. Nah, di video kali ini gue akan sedikit sharing mengenai bagaimana cara penulisannya dan bagaimana cara mengisinya, dan hubungannya dengan NTM nanti akan gue bahas di video kali ini. Jadi ini udah ada di chart room, di situ udah ada NTM. Mungkin ya kelihatan sih itu ada NTM, ada peta juga. Gue akan sedikit jelasin dan kita akan sekalian menuju ke chart correction room. Ke chart room. Let's go. Sekarang kita udah ada di chart room. Ini udah ada NP133A yang berjudul dengan paper chart maintenance record. Dan di sebelahnya sudah ada NTM, Admiralty Notice to Marine. Ini weekly yang ke-39. Gue baru dapetin tanggal 24 September 2021. Dia keluarnya tanggal 20 September tahun 2021. Nah, paper chart ini berhubungan dengan NTM. Jadi gue akan ngejelasin sedikit. Dari NTM, yang kita butuhkan untuk mengisi daripada paper chart maintenance record adalah kalian lihat ke konten nomor 2, fokus ke konten nomor 2 mengenai tentang Admiralty Notice to Marine Updates to Standard Nautical Chart. Ini yang harus kalian fokuskan. Lalu kita akan buka dulu di konten 2 itu ada nih, saya lepas dulu ya. Konten 2 1A wave. Yap. Oke, ini yang kita butuhkan. Index of chart affected. Index of chart affected. Itu yang akan kita butuhkan nanti untuk mengisi daripada paper chart maintenance record. Nah, sebelumnya kita akan lihat paper chart maintenance record NP133A. Ya. Ini kita buka ke dalam record of Admiralty Notice to Marine yang update. Jadi, ketika teman-teman menerima NTM, ya, NTM ini teman-teman juga harus menuliskan penerimaan NTM di dalam kolom
Record of Admiralty Notice to Mariner Updates. Nah, di sini teman-teman bisa tulis weekly keberapa, tanggal penerimaannya tanggal berapa. Ditulis menggunakan pulpen. Sampai sejauh ini benar. Lalu kita akan melangkah ke New Chart New Edition Publish. Ini kalau teman-teman menerima peta edisi baru, ya. Jadi teman-teman wajib menuliskan New Chart di dalam kolom ini. Kalian mulai dari chartnya nomor berapa, folionya, nomornya, date-nya, tanggal pengeluaran peta tersebut, dan penerimaan daripada peta yang kalian terima di atas kapal. Lalu penggantian peta itu nomor berapa, di situ semua teman-teman bisa tulis di sini. Sampai sejauh sini masih oke, tidak ada masalah. Lalu kita menuju ke part 2 section 1, yaitu Admiralty Nautical Chart. Nah, di sini di bagian ini masih banyak saya jumpai sebuah kesalahan yang amat sangat perlu diperbaiki, karena ini apa saya bilang ya, sering kejadian ketika saya menjumpai buku NP133A ini di atas kapal. Kita buka part 2, ini berisi mengenai tentang chart number. Jadi ini semua nomor peta yang British Admiralty ya, dari nomor 2 sampai dengan nomor kesekian. Ini ada 4.000-an bahkan. Ya, sampai 4.000 berapa dia? 4.999. Nah, disinilah yang banyak kesalahan terjadi oleh seorang navigator di atas kapal ataupun second officer di atas kapal. Kalian bisa lihat ini chart number, inilah nomor peta, inilah nomor folio, ini adalah notice NTM daripada pemeriksaan dari peta tersebut. Ini navigational warning. Di sini adalah navigational warning, di sini adalah TNP notice. Ya, kita akan melihat menuju kepada NTM. NTM nomor 2 yang kita butuhkan adalah Index of Chart Affected. Ini adalah nomor peta, ini adalah notice yang perlu kita catatkan di buku NP133A. Jadi, cara pengisiannya adalah peta nomor 2 ini, chart nomor 2, kalian cari di dalam NP133A seperti ini, chart number. Lalu kalian temukan folionya. Folionya ada di lembar selanjutnya. Di Admiralty Chart Folio ini, kalian tuliskan ke dalam NP133A. Lalu Notice to Marine Affected Chart, kalian isi mengenai di notice yang ada di sini, 3791. 3791 ya. Tetapi kesalahan yang pertama yang sering saya jumpai adalah kolom tabel ini ditulis dalam bentuk pulpen. Jadi pengisian NP133A di dalam part 2 ya, di dalam part 2 section 1 ini banyak yang menggunakan pulpen. Dengan saya nggak tahu, mungkin alasan supaya tidak terhapus atau mungkin terlihat dengan jelas. Padahal kalau misalnya ada edisi peta terbaru dari chart nomor 2 ataupun chart yang lainnya, semua notice ini, pengoreksian ini akan dihapus. Dan ketika kita menggunakan pulpen, maka kita tidak akan bisa menghapusnya. Otomatis kita menghapusnya dengan tip X. Nah, kalau penggantian daripada peta itu terus berulang-ulang kali, misal sampai 2 kali, 3 kali, lalu kita sudah isi menggunakan pulpen misal sampai kolom ketiga atau kolom kedua, otomatis kita akan tip X dan tiban daripada tulisan catatan itu menjadi tidak rapi di dalam buku daripada NP133A. Sedangkan penulisan daripada NP133 itu di dalam kolom section part 2 ini itu harus menggunakan pensil. Nah, begitu juga dengan TNP notice ini. TNP notice ini, temporary and preliminary notice ini, kalian bisa juga teman-teman dapatin di NTM nomor 2 yang berisi notice seperti ini, 3828 ya teman-teman. Kalau lihat sini 3828. Oke, sorry, bentar. Di sini 3828 teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kalian bisa tuliskan di dalam temporary and preliminary notice ini. Nah, ketika ada clear daripada TNP notice ataupun cancelled dari TNP notice yang teman-teman terima, entah itu dari NTM ataupun dari kantor kalian yang mengirim, maka TNP ini harus dihapus menggunakan pensil, bahwa TNP itu sudah tidak berlaku lagi atau TNP itu sudah tidak ditunjukkan ke dalam peta yang teman-teman maksud.
Nah, jadi apa yang ada di NTM ini, di dalam konten nomor 2 ini, semua Admiralty chart number, semua ini kalian salin ke dalam buku ini. Ya, kalian salin ke dalam buku ini. Selesai kalian semua salin buku ini, ketika kalian ingin berlayar dari satu tempat menuju tempat yang lain, misal dari Singapura menuju ke Hong Kong misalnya, kalian tinggal cari peta-peta mana saja yang kalian butuhkan untuk area Singapura dengan Hong Kong. Lalu kalian periksa pemeriksaan pengoreksian daripada peta tersebut. Tetapi kebanyakan yang saya lihat adalah apa yang sudah kalian koreksi di atas peta, kalian tulis di pojok kiri bawah ini, kalian salin di dalam NP133A. Jadi apa yang sudah kalian koreksi di dalam peta tersebut, kalian salin di sini. Tetapi kalian tidak salin apa yang ada di NTM ke dalam NP133A. Ini buat saya buku ini sudah menjadi hal yang tidak berguna. Padahal tujuan daripada buku ini, manfaat daripada buku ini yang sudah saya bilang di video sebelumnya adalah dalam tahapan appraisal, ketika kita ingin membuat passage plan, apa peta-peta yang kita butuhkan, kita dapat melihat, kita dapat mengetahui sampai di mana pengoreksian peta tersebut kita lakukan dengan cara kita melihat buku panduan daripada NP133A ini. Tetapi kalau kalian hanya mencatat apa yang sudah kalian koreksi di atas peta, kalian tuliskan di sini, itu sama aja buku ini tidak berguna. Kalian hanya menjadikan buku ini sebagai namanya chart correction notes. Tetapi NP133A adalah apa yang ada di NTM melalui konten nomor 2 index of chart, kalian salin ke sini semuanya untuk ketika nanti kalian membutuhkan suatu peta yang kalian butuhkan untuk kalian pergi berlayar dari satu tempat tujuan ke tempat tujuan, kalian tahu sampai di mana pengoreksian peta tersebut. Kalian dapat melihat di pojok kiri paling bawah peta dan kalian cocokkan di buku NP133A. Itulah fungsi daripada NP133A dan beberapa hal yang perlu dikoreksi dalam pengisian NP133A. Itu tadi yang bisa gue sampaikan mengenai tentang pengisian dari buku NP133A, dan itu menurut pengalaman pribadi gue karena gue masih mendapatkan penulisan atau pengisian yang sedikit salah. Jadi sedikit perlu dikoreksi dalam pengisian NP133A agar buku NP133 ini dapat bermanfaat dengan baik di atas kapal. Dan kalau teman-teman ada yang beda pengalaman atau mungkin ada yang sharing bagaimana cara pengisian yang lebih lanjut lagi, teman-teman bisa nulis dalam kolom komentar. Mari kita memberikan ilmu sebanyak-banyaknya tentang dunia kepelautan sehingga dapat dinikmati oleh teman-teman semua, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, bisa memberikan pembelajaran yang baru bagi teman-teman semua yang sedang mempelajarinya atau mencari bagaimana bekerja di atas kapal dengan baik dan benar. Dan jadi gue berharap bahwa apa yang gue bisa sharingkan pada malam hari ini bisa berguna bagi teman-teman semua, bermanfaat, memberikan pelajaran yang terbaik. Jadi jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe my YouTube channel. See you next on my video and God bless you. Bye.